Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Anjali dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelas 4 PIA. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Perbedaan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah dan di sekolah itu meliputi isi materi, pendekatan pengajaran, tujuan pendidikan, dan metode evaluasi. Maksudnya dari tujuan pendidikan itu kan pada umumnya sekolah non-agama mereka itu memiliki tujuan pendidikan yang lebih umum. Jadi mereka hanya mengembangkan akademiknya saja. Di sisi lain, kalau yang madrasah mereka tujuan pendidikannya memiliki tujuan yang khusus. Khususnya di sini itu mereka mengembangkan ajaran pendidikan agama yang lebih mendalam dan komprehensif kepada siswanya begitu. Pendekatan pengajaran. Nah, kalau di sekolah itu pengajaran PAI menggunakan pendekatan yang lebih umum seperti ceramah, kerja kelompok, atau teks-teks biasa, pembacaan teks gitu. Kalau di madrasah itu mereka lebih intensif, jadi mereka bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, penerapan ini biasanya mereka lakukan digunakan di kehidupan sehari-hari begitu. Isi materi kurikulum PAI di sekolah biasanya mencakup etika, akhlak, sejarah Islam. Sedangkan kalau di madrasah itu mereka menggunakan materi yang seperti Al-Quran dan tafsir Al-Quran, usul fiqh, teologi Islam, sirah, sejarah-sejarah Nabi Muhammad begitu. Untuk soal yang pertama, tapi yang kedua, yang B begitu, bagaimana agar hasil pembelajarannya itu tidak simpang siur. Di sini ada beberapa langkah antara lain seperti pertama, saya akan menyesuaikan metode pengajarannya. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari begitu. Yang ketiga, saya akan memakai berbagai sumber pembelajaran. Saya akan memanfaatkannya seperti menggunakan video, terus teks-teks sejarah, bacaan gambar begitu, terus audio visual gitu, pembelajaran audio gitu. Yang terakhir, kolaborasi lembaga. Maksudnya itu kayak pertukaran pengalaman antara madrasah dan di sekolah begitu. Langkah ini diharapkan pembelajaran PAI tidak timpang di madrasah maupun di sekolah, dan siswa dapat memperoleh pemahaman agama sesuai dengan konteks lembaganya masing-masing begitu. Saya menjadi guru ingin mengembangkan desain kurikulum pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan saintifik. Saya akan menggunakan langkah-langkah ini. Pertama, saya akan memahami pendekatan saintifik. Saya akan mempelajari secara mendalam pendekatan tersebut begitu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik dalam pembelajaran PAI. Yang ketiga, mengidentifikasi topik dan materi pembelajaran. Saya akan mengidentifikasi topik-topik yang dapat dijelaskan dan dieksplor dengan menggunakan pendekatan ini. Yang keempat, saya akan merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan ini. Yang kelima, saya akan menggunakan teknologi dan sumber daya terkini. Saya akan memanfaatkan teknologi dan sumber daya terkini. Soal yang terakhir yaitu tentang teori Thomas Likona. Nah, Thomas Likona sendiri yaitu ahli pendidikan karakter yang mengemukakan pendekatan untuk mengajarkan moderasi beragama di sekolah. Berikut ini langkah-langkah yang bisa diambil oleh guru untuk
mengajarkan moderasi beragama menurut teori Thomas Likona tersebut. Yang pertama, mengenalkan konsep moderasi beragama. Guru harus mengenalkan konsep moderasi beragama kepada siswanya terlebih dahulu. Mereka itu harus menjelaskan bahwa moderasi beragama itu melibatkan kayak pemahaman begitu loh, dan toleransi terhadap kepercayaan agama orang lain begitu. Di sini guru bisa mencontohkan yang nyatanya agar siswa itu lebih memahaminya, mendorong dialog dan saling mendengarkan. Guru harusnya menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif, di mana mereka si siswa itu bisa berbagi pemikiran tentang agamanya begitu, dan keyakinan mereka masing-masing. Penting untuk mendorong dialog terbuka dan mendengarkan pemikiran dari mereka. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai universal. Thomas Likona sendiri menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai universal yang terdapat dalam berbagai agama. Guru itu bisa menyoroti seperti dalam kebaikan, kasih sayang, pengampunan, keadilan, dan lain sebagainya. Dengan memperkenalkan nilai-nilai ini, guru mampu mengajarkan siswa untuk melihat persamaan di antara agama-agama dan mengembangkan pengertian moderasi beragama yang lebih mendalam. Yang keempat yaitu menekankan pada 4 sikap fundamental. Thomas Likona mengidentifikasikan 4 sikap fundamental seperti penghargaan, kesediaan belajar, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial. Guru harus menekankan pentingnya menghargai agama orang lain gitu. Berusaha memahami keyakinan mereka, berani mempertahankan nilai-nilai kebenaran juga, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan anggota komunitas yang walaupun agamanya itu berbeda. Yang kelima, Thomas Likona juga mengungkapkan komunikasi antara orang lain dan antara orang tua dan komunitas. Maksudnya, guru itu harus melibatkan orang tua dan komunitas dalam memahami moderasi beragama ini. Dengan bekerja sama dengan orang tua, guru kan jadi bisa tahu latar belakang agama siswa tersebut apa begitu. Dan juga menemukan cara yang efektif untuk mengajarkan lebih tentang moderasi beragama kepada siswa tersebut melalui orang tuanya. Maksudnya melibatkan orang tuanya tuh kayak gitu, bisa dapat begitu loh. Cukup sekian dari jawaban saya. Mohon maaf kalau banyak keceletutan atau begitu, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Buah mangga, buah manggis cakep. Ayo dong bahagia, jangan menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dadah. Happy holiday semua.